Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah hidup dalam perjanjian Tuhan. Bagaimana? Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah saudara, bacaan kita keseluruhan hari ini kita boleh bacanya di dalam Mazmur 25 ayat 8 hingga 14. Ini merupakan doa Daud meminta bimbingan dan perlindungan Tuhan. Nah, apa respon Tuhan? Apa janji penghiburan Tuhan kepada Daud? Sebuah ilustrasi. Salah satu persamaan antara Abraham, Ishak, dan Yusuf ialah tiga tokoh terkenal dalam perjanjian lama ini mengalami berkat melalui ikatan perjanjian dengan Tuhan. Ketiganya menerima pesanan Tuhan secara langsung mengenai masa depan mereka dan hidup dalam ikatan perjanjian tersebut. Kesannya, kualiti hidup mereka menjadi luar biasa dan menginspirasikan generasi penerusnya, bahkan sehingga hari ini. Kembali kepada bacaan kita hari ini saudara. Daud, pemazmur sekaligus raja terbesar Israel, juga hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Sebagai anak yang sudah pernah diabaikan oleh keluarganya, Tuhan memilih dan mengurapinya menjadi raja melalui Nabi Samuel. 1 Samuel 16 ayat 12 hingga 13. Sejak itu berkuasalah roh Tuhan atas hidupnya sampai akhir hayatnya sebagai raja atas seluruh Israel. Daud jelas mengerti bahwa hidupnya ada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhannya. Daud juga mendorong umat Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, supaya mereka menerima janji Tuhan dan mengalami indahnya hidup dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Sehingga hari ini Tuhan masih menggemahkan janji-janjinya kepada umatnya, terutama melalui firman Tuhan yang kita boleh baca di dalam Alkitab. Kualiti kehidupan orang-orang yang ada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan pasti menjadi lebih baik. Bagi kita yang rindu mengalaminya, mari eratkan persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Kedekatan dengan Tuhan akan kita mengerti pada saat janji Tuhan itu disampaikan atau sedang disampaikan kepada kita. Alangkah indahnya saudara, hidup di dalam suasana ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pada saat Tuhan berjanji, yakinlah Tuhan pasti boleh menjadikan janji tersebut menjadi nyata. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia memegang janji Tuhan yang indah dan yang pasti itu. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau menguatkan kami memegang janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.